Halo, nama saya Lucky, usia 24 tahun. Saya bekerja di salah satu CV yang ada di Yogyakarta. Halo, nama aku Lulu, usianya 25 tahun dan kesibukannya kuliah. Lintang, 21 tahun, mahasiswa. Halo, nama aku Bintang, umur aku 19 tahun, pekerjaan aku sebagai mahasiswa dan penyiar trainee di salah satu radio swasta di Jogja. Kalau misalnya kamu harus memilih kubu nih, kamu adalah orang yang pro dengan isu-isu tentang masalah mental, atau kamu orang yang kontra dengan masalah mental? Kalau kontra. Kalau aku pro karena pernah mengalami ya, mau kontra tapi mengalami jadi gimana gitu. Oke. Gitu. Mungkin aku cenderung ke yang pro ya mas. Lebih condong ke pro sih sebenarnya. Mungkin dengan meningkatnya awareness ini, akhirnya di media sosial kita menemukan banyak contoh ya tentang orang-orang yang mungkin memang sakit, atau mungkin dia self-diagnose, mengaku kalau dia itu sakit. Pendapatmu tentang itu gimana? Aku nggak suka banget kalau ada orang yang self-diagnose. Itu orang-orang kayak gitu boleh. Boleh? Ngomong kasar? Boleh. Kontol sih nanti. Benci banget sih gue sebenarnya. Kalau dari aku itu sah. Cuman kalau ada ya salah satu juga teman di sosial media yang terlalu gitu juga risih juga lama-lama. Maksudku yang punya masalah tuh nggak kamu tok gitu loh. Aku pun juga punya. Bukannya aku membandingkan aku merasa diriku kuat melampaui masalah-masalahku, cuman nggak semuanya itu harus diceritain ke publik gitu loh. Kita mulai pertanyaan pertama ya mas. Kita mulai dari yang sederhana. Ini kan belakangan publik, orang-orang masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya isu tentang kesehatan mental health istilahnya kayak mana. Nah, menurut Mas Lucky ya, stigma tentang kesehatan mental itu kayak gimana? Pandanganmu tentang pandangan masyarakat dan pandanganmu tentang kesehatan mental itu gimana? Kesehatan mental kayak gitu kembali ke pribadi sih mas. Kalau pandanganku sendiri selama ini ya ada satu dua masalah yang harus diceritain gitu mungkin kan, tapi yang selama ini saya lakukan aku buat fun aja, nggak pernah aku bikin untuk memberatkan diriku sendiri tuh nggak pernah sebenarnya. Oke, berarti kamu punya pola pikir yang menurutmu semuanya itu bisa dilalui gitu kan? Bisa. Bukan masalah yang terlalu berarti. Terlalu berat ya. Kalau menurut aku pribadi, awareness-nya udah meningkat ya. Jadi emang mereka tuh mulai terbuka gitu loh, mulai belajar memahami kalau memang ada gitu loh. Itu tuh ada dan kejadiannya juga ada di sekitar kita gitu. Dan bagus sih menurut aku. Oke. Mungkin kalau masih sampai tahap awareness, mereka baru tahu-tahu aja ya. Menurut kamu masyarakat kita ini udah paham belum solusi atau cara menanggulangi masalah mental? Kalau solusinya ya pergi ke professional help sih satu-satunya menurut aku. Kalau emang beneran kena ya, karena juga nggak dipungkiri kan banyak yang ya gitu deh. Oke. Mungkin lebih ngaruh di zaman sekarang karena emang banyak orang yang udah mulai sadar gitu kan, kayak dan itu sebenarnya juga ngaruh ke parenting orang tua. Karena dari orang tua aku sendiri jujur udah mulai terbuka soal mental health anak. Jadi dulu mungkin waktu aku kecil suka dimarahin sampai yang ngebentak segala macem, yang bisa itu kena mental banget sih, bikin trauma. Tapi makin kesini makin sadar gitu orang tua, akhirnya udah mulai memberikan pendekatan yang berbeda dibanding sebelumnya. Udah mulai berubah seiring zaman sih. Oke. Jadi menurut aku itu hal yang baik. Ya mungkin menurutku tuh banyakan dari masyarakat publik kayak gitu mungkin ngelihat tentang si kesehatan itu kayak apa ya, kayak wah ini ngomong tuh kayak kayak itu kelihatan. Mungkin orang lihatnya ini wongnya sok-sokan kesehatan mental ya kayak gitu sih. Aku mungkin ngelihatnya tuh kayak gitu. Oke, berarti mungkin mereka udah mulai menyadari, cuman baru sampai di tahap ini apa sih? Belum yang kayak mendalami mungkin ya? Yes, mungkin. Yes, kayak mulai tahu tapi belum mendalami. Yes.
mungkin dengan meningkatnya awareness ini akhirnya di media sosial kita menemukan banyak contoh ya tentang orang-orang yang mungkin memang sakit atau mungkin dia self diagnose mengaku kalau dia itu sakit. Pendapatmu tentang itu gimana? Aku nggak suka banget kalau ada orang yang self diagnose. Satu, menurut aku itu tuh ya buat apa gitu loh? Apa sih maksudnya bagusnya kayak gitu? Dan juga kalau buat mungkin yang mereka yang mengalami itu tuh jadi kayak itu tuh gak sebecanda itu gitu loh, ngerti gak sih? Gitu. Pun banyak yang istilahnya kayak meromantisasi mental illness, dimana kayak ketika kamu punya problem atau masalah atau sakit dengan mentalmu, kesannya itu kayak keren. Enggak banget sih, enggak banget. Tolong di stop ya kayak gitu, soalnya selain mungkin bisa men-trigger nih orang-orang yang emang beneran kena ya nggak ada bagus-bagusnya aja gitu loh, jadi kayak lebay jatuhnya. Itu orang-orang kayak gitu Boleh ngomong kasar? boleh Kontol sih maksudnya. Brengsek kayak ya udah biasa aja tuh, maksudnya ya aku tuh melihat piye yo. Oke, isu-isu tuh ada, isu-isu tentang kesehatan mental tuh memang beneran ada. Maksudnya aku melihat juga teman-temanku juga ada yang istilah ya udah sampai harus dikasih obat juga, harus ngobat berapa obat sehari kayak gitu. Dan aku tuh sebel aja sih kadang sama orang yang apa ya itu tadi kayak aku ngelihat itu dia tuh jadiin si mental ini tuh jadi sesuatu yang keren kayak itu, kontol kayak sih kayak itu. Oke, sementara itu malah permasalahan yang kompleks ya, bukan hal yang sederhana kan? Sakjane kuwi iki hal sing abot kudu sing hal sing sepele Mas. Oke. Kalau dari aku itu sah. Cuman kalau ada ya salah satu juga teman di sosial media yang terlalu gitu juga risih juga lama-lama. Maksudku yang punya masalah tuh nggak kamu tok gitu loh. Aku pun juga punya. Bukannya aku membandingkan aku merasa diriku kuat melampaui masalah-masalahku, cuman nggak semuanya tuh harus diceritain ke publik gitu loh. Oke. Berarti oke, itu memang mungkin sebuah masalah, cuman nggak perlu yang harus ya, di up gitu loh. Ibaratnya masalah pribadi kan itu, jadi nggak perlu semua orang tahu, gitu kan? Iya. Oke. Benci banget sih gue sebenarnya sama orang-orang gini ya. Mental health itu merupakan sebuah penyakit gitu. Kenapa ada orang-orang yang rame-rame untuk pengen punya penyakit itu gitu? Kenapa harusnya enggak gitu? Ya kan? Kayak gini, dari temanku sendiri ya. Aku dulu waktu SMA punya teman yang dia tuh self proclaim kalau dia tuh punya mental health issue. Padahal dia nggak pernah ke psikolog, nggak pernah ke psikiater, nggak pernah konsultasi soal mental health dia. Tapi dia self proclaim seakan-akan dia tuh punya gitu. Kayak jadi seakan-akan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik itu normalisasi jadinya gitu. Kayak aku kayak begini karena emang mental healthku jelek aja gitu. Oke, berarti ada salah satu contoh kasus yang kamu tahu adalah penggunaan isu mental ini sebagai pembenaran tindakan yang salah. Betul. Oh, iya. Bisa ceritakan tuh contoh kasusnya gimana? Kayaknya menarik nih Mas. Jadi ceritanya dulu aku punya temen SMA, dia tuh orangnya emang agak labil gitu. Jadi aku nggak tahu apa yang dia alamin, apa yang dia lewatin di lingkungan di luar sekolahnya. Cuma dia tuh punya semacam tindakan seakan-akan dia tuh ngelakuin hal-hal jelek tuh karena emang dia punya masalah gitu untuk pelarian dari masalahnya. Nah, kadang dia jadi baik banget, kadang dia jadi dibilang jahat nggak juga sih, kayak beda gitu orangnya dari sebelumnya. Dia self proclaim kalau dia tuh punya yang namanya bipolar disorder. Dia punya bipolar disorder dan dia nggak pernah ke psikolog, nggak pernah ke dokter untuk berkonsultasi hal itu. Aku pikir gimana kamu bisa tahu kalau misalnya itu adalah bipolar disorder? Dia bilang, aku nyeri di halodoc. Dia self diagnose akhirnya. Iya, gimana sih gitu, kayak bingung aja. Jadi aku sebenarnya tidak terlalu suka sama orang yang menormalisasi mental health issues sebagai tren. Tapi kalau sebagai penyakit dan dia emang punya riwayat medisnya, itu baru aku dukung sih. Aku bakal support penuh sih. Oke. Tapi mencari tahunya dengan ke psikolog dan mungkin psikiater ya? Iya. Bukan halodoc kan? Iya, emang harus ada medisnya langsung sih. Halodoc. Oke. Di dalam konteks ini ya Mas,
kalau misalnya kamu harus memilih kubu nih, kamu adalah orang yang pro dengan isu-isu tentang masalah mental atau kamu orang yang kontra dengan masalah mental? Kalau kontra, Boleh dijelaskan mengapa kamu bisa mengambil sisi yang kontra? ya satu ya, aku tipikal orang yang senang ketemu sama orang baru, ketemu orang lain terus. Jadi ketika ada masalah yang pribadiku sendiri menurutku berat, setelah aku ketemu orang tuh kayak lupa aja gitu. Aku cerita, bukan cerita tentang masalahku ya, aku cerita sama teman-teman atau bercanda itu udah ngalur aja, udah ngalir, udah hilang aja. Stres-stres kayak gitu. Oke, berarti kamu berada di kubu kontra karena kamu tidak pernah bermasalah Tidak dengan pernah, masalah itu ya. Kamu selalu punya cara untuk Ya. udah ini bisa lah. Bisa lah nanti lewat. Gitu. Kalau aku pro karena pernah mengalami ya, mau kontra tapi mengalami jadi gimana gitu. Oke, Gitu. berarti kamu pernah punya pengalaman bermasalah dengan urusan yang ini. Nah, ketika kamu berbekal ya pengalamanmu yang seperti itu, kamu melihat yang kayak tadi kita bilang ya, kayak orang-orang yang di media sosial mungkin meromantisasi mental illness atau orang yang kayak apa ya self diagnose itu, sepenglihatanmu tuh kayak gimana sih? Self diagnose menurut penglihatanku ya satu emang aku tuh bener gak suka gitu ya, jadi stop doing that shit. Sumpah nggak usah lagi kayak begitu. Dan ya itu sih balik lagi kita aja yang maksudnya yang emang kena survive mati-matian dan pengen banget keluar gitu, maksudnya pengen sembuh dari itu. Kenapa maksudnya yang nggak kena dan sehat-sehat aja malah pengen gitu kan, aneh juga ya menurut aku kayak gitu. Lebih condong ke pro sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri sih, aku bukan tipikal orang yang mencap sesuatu dengan mental health issue gitu. Mungkin aku lebih kayak mungkin akunya aja yang kurang kuat gitu. Jadinya semakin lama semakin terbentuk mental aku gitu. Cuma emang bagi sebagian orang kan beda tuh. Ada yang emang ketika dikasih tekanan langsung terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak mau makan. Jadi menurut aku mental health itu hal yang penting gitu. Penting tapi bukan untuk menjadi tren, tapi untuk menjadi kesadaran. Kayak gitu sih. Makanya aku lebih condong ke pro. Oke. Mungkin aku cenderung ke yang pro ya mas, karena menurutku ya isu-isu itu memang beneran ada. Tapi mungkin karena sekarang baru yang istilahnya baru orang-orang baru pada kenal, jadi kita tuh mulai menggolong-golongkan. Misalnya kayak kita katakanlah dulu istilahnya ini lihat orang wong edan, pernah aja ya orang lihat orang gila di pinggir jalan nggak jelas, nggak pakai baju kayak itu. Nah itu kan sekarang ada ya itu kan maksudnya itu kan ada istilahnya ada nama penyakitnya sendiri gitu kan. Jadi ya menurutku ini sebuah perkembangan aja sih tentang si kesehatan mental. Kita mulai sadar, mulai tahu oh ini itu ternyata kayak gini, ini itu ternyata mengalami ini kayak gitu sih mas. Oke. Ini mas, masalah mental kan emang mungkin baru sekarang ini kayak mulai dibicarakan ya. Cuman kalau ada ungkapan nih, masalah mental yang udah disadari ini itu malah menghasilkan manusia-manusia yang rapuh dan narsistik, bukan manusia-manusia yang tangguh. Kamu sepakat nggak dengan ungkapan itu? Sepakat. Kenapa kamu bisa sepakat dengan hal seperti itu? Nek aku orang Jawa, wong Jawa muni aleman kayak gitu. Versiku kayak gitu tuh aleman sih. Masalah kecil cerita gitu ya kapan bakohe gitu. Oke. Berarti kamu sepakat dong, maksudnya kalau memang di kehidupan ini manusia itu akan selalu ditempa dengan problem. Kamu sepakat dengan itu? Berarti nggak, menurutmu masalah mental itu jadi sebuah pelarian doang apa memang masalah? Ya mungkin emang masalah, cuman kalau aku lihat sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit update kayak gitu, alay sih menurutku malah. Kalau dari aku ya, tapi ya mohon maaf kalau banyak yang kayak gitu, aku juga nggak maksud apa-apa. Cuman dari aku ya nggak harus semua lah dibuat cerita, diapain, diceritain kemana-mana, itu juga wagu juga, aneh. Kalau aku nggak setuju sih sama terms itu. Menurut aku sebenarnya kan hal-hal kayak gini ya, maksudnya let's say ya mungkin kesehatan mental atau apa kayak gitu tuh sebenarnya dari dulu kan ya emang udah ada gitu loh. Cuman termsnya ini
baru ada sekarang ini aja gitu kan. Istilahnya ya baru keluar. Istilahnya nih baru sekarang ini aja jadi ada namanya kayak gitu. Dan ya nggak juga sih kayaknya. Kalau jadi bikin mental tempe kayak gitu ya, yang bikin mental tempe itu mungkin orang-orang yang ya gitu tadi, yang self diagnose dan ngapot-ngapot kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya lu nggak kayak gitu, tapi gara-gara dianya ngapot terus ya gimana ya, stigma orang-orang ke orang yang kena mental health tuh jadi kayak alay, sering update gini-gini gitu, terus dikit-dikit curhat, dikit-dikit kayak gitu sih. Itu gak sih? Oke, padahal itu sebenarnya permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar upload, sekedar curhat kan. Maksudnya butuh penanganan khusus. Iya, kalau udah sampai butuh penanganan khusus dan menurut aku bisa disebut mental health issues, itu ya memang sesuatu yang sudah mengganggu keseharian kamu. Mungkin kamu udah nggak bisa berfungsi secara normal gitu, mungkin kerjanya keteteran dan maksudnya jauh lah lebih buruk dibanding kayak cuman capek-capek doang gitu. Nggak kayak gitu. Mungkin kamu pengen mati kayak gitu, jangan tapi ya. Oke, berarti mungkin kamu bisa berbagi lagi ya tentang ketika kamu ada di fase itu, mungkin kamu baru depresi, let's say tentang depresi mungkin, apa yang membuatmu itu beda dibandingkan dengan orang yang kayak capek-capek doang. Mungkin kamu bisa gambarin yang kamu rasakan waktu itu. Oh oke. Jadi dulu itu aku didiagnosa major depressive disorder atau gangguan depresi major. Jadi kalau kayak gitu itu kehidupan aku bener-bener berubah ya. Jadi aku bener-bener nggak bisa tidur sampai kayak tiga hari atau lebih kayak gitu, sama sekali nggak bisa tidur. Terus yang paling buruk sih sebenarnya keinginan untuk mengakhiri hidup terus-terusan itu sih. Jadi percobaan bunuh diri berkali-kali dan ya gitu, jadi jatuhnya self harm. Jadi kalau kuliahnya keteteran juga, jadi nggak bisa berfungsi secara optimal dan seperti biasanya kayak gitu. Oke. Sebenarnya terkait kokoh ataupun rapuh itu relatif ya, karena setiap orang itu punya batasnya masing-masing. Mungkin ada orang yang ketika ditempa dengan masalah yang kuat, dengan pressure yang kuat, dia bakal terbentuk. Cuma ada juga yang ketika ditempa dengan mental yang tertekan gitu, justru malah semakin rapuh gitu. Sebenarnya nggak bisa di generalisir kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya perkembangan zaman udah makin melek gitu sama mental health, seharusnya justru bisa jadi hal yang baik sih. Karena orang-orang udah mulai sadar, jadi dia bisa tahu nih mana yang baik buat dia, mana yang buruk buat dia. Terus cara dia nyikapinnya gimana agar nggak dicap aneh. Kadang kan kalau dulu orang mental health issue dianggapnya aneh gitu, kayak apaan sih lu gitu. Tapi sekarang udah mulai sadar dan itu hal yang baik buat aku, buat semuanya juga gitu. Oke. Iya, aku sebenarnya cukup sepakat sih dengan hal itu karena aku sempat mengalami ada di fase kayak gitu. Karena kan yo biasa mas, maksudnya aku lulusan SMA biasa, belum tahu apa-apa, terus kemudian aku dilalainya masuk jurusan psikologi dan langsung istilahnya ditembak pakai hal-hal ilmu-ilmu yang kayak gitu, langsung kayak wah. Jadi kayak ngerasa ini diriku tuh bener apa enggak kayak gitu. Itu tapi kemudian sering berjalan waktu, aku mulai tambah semester, tambah belajar banyak, kayak mulai menyadari oh ya ternyata emang si isu tentang kesehatan mental, ilmu tentang psikologi ini tuh emang kok di fase awal tuh masih kita yang baru awal kenal tuh bakal mengalami hal-hal atau proses yang kayak gitu kayak gitu. Oke. Gitu sih. Mereka akan internalisasi dulu ya, kayak semua yang mereka baca akan dirasakan ada dirinya. Padahal belum tentu ya, juga. Padahal kan? belum tentu juga itu. Karena kan pasti ada ketika harus akan didiagnosa seperti ini kan harus ada kadarnya masing-masing dan itu pakai asesmen juga loh mas. Oke, ada alat ukurnya kan? Ada alat ukurnya itu. Berarti sebenarnya tentang kesehatan mental ini adalah hal yang nggak bisa diukur oleh diri sendiri kan? Nggak bisa diukur oleh diri sendiri. Udah ada asesmennya yang pasti ini tuh buat ngukur apa kayak itu udah ada alatnya sendiri gitu mas. Oke, ketika kalau misal ya ada temanmu yang mau konsultasi nih, apakah itu bisa antar teman atau harus dengan orang yang pure stranger? Kalau mau konsultasi mending langsung ke profesional aja sih mas. Karena kok mungkin kalau antar teman atau antar sebaya kayak itu ya, itu mungkin kita bisa aja sharing cerita, mungkin
permasalahan kita sehari-hari apa, aduh aku tadi dimarahin bapakku atau apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kamu udah mulai ngerasa, wah aku muncul gejala yang kayaknya ini aku kena ini atau mengalami ini, mending langsung konsul aja ke profesional kayak gitu mas. Untuk biar tahu yang sebenarnya tuh bagaimana dan dapat penanganan yang seperti Oke. Kalau pandangan Mas Luki ya kepada orang-orang yang mungkin memang punya masalah dengan mentalnya atau orang yang mengaku punya masalah mental. Kita sekarang nggak sulit ya nyari orang yang ada story, wah baru mental breakdown nih, baru kayak gini nih. Menurutmu gimana sih orang-orang yang itu? Ya itu sah-sah aja sih sebenarnya. Mereka melakukan kayak gitu mungkin pelampiasan mereka untuk mengklirkan masalah mereka itu juga kita nggak tahu kan. Mungkin setelah dia melakukan itu merasa dia plong atau apa itu juga sah-sah aja sih buat mereka. Mungkin ya kalau zaman sekarang ini kayak dikit-dikit tuh butuh healing gitu ya, butuh healing mungkin dalam artian setelah mereka mungkin kayak cuman capek-capek dikit doang atau kayak burnout kayak gitu ya, mungkin ngerjain sesuatu itu mereka kayak kena mental breakdown gitu. Padahal kalau emang mental breakdown beneran kok, maksudnya jangankan mungkin bikin tweet atau ngupload kayak gitu ya, napas aja tercekat gitu loh, kayak napas aja udah susah gitu, kayak bisa pergi ke dokter aja udah bagus gitu buat cari bantuan gitu. Jadi kayaknya ya gitu sih, ngeselin banget liatnya. Cuman ya nggak apa-apa, balik lagi tuh hak mereka kan. Gitu. Oke. Itu mungkin nganu ya, nek menurutku itu buat sekarang, buat masyarakat Indonesia yang sekarang tuh baru mulai baru mulai di fase awal, baru kenalnya sama si kesehatan mental ini, mungkin menurutku hal yang akan menjadi wajar ketika orang-orang terus ada yang jadi self diagnose kayak gitu. Meskipun ya aku berharap juga seiring perkembangan ini hal itu juga nggak terjadi, karena itu kan juga apa ya, bisa dibilang nggak baik juga gitu mas. Karena maksudnya dia sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi karena dia mungkin habis baca artikel atau apa terus melihat, wah ini kayak aku depresi atau aku bipolar, aku kena apa kayak gitu. Oke, berarti itu termasuk salah tahap awal dari orang mulai menyadari isu tentang kesehatan mental adalah self diagnose. Menurutku kayak gitu. Adanya si self diagnose ini kayak jadi sebenarnya meskipun ini dibilang hal yang negatif, tapi itu juga bisa jadi buat teman-teman yang mempelajari psikologi ya, mungkin bisa menjadi rambu-rambu mulai, oh ini berarti orang-orang kita tuh, masyarakat kita mulai kenal nih sama yang namanya si kesehatan mental nih, mental health ini, kayak gitu sih mas. Menurut Mas Luki ya, yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mentalmu itu apa? Ya ibaratnya buat kamu menjaga dirimu sendiri, Ben mungkin kamu nggak takut gila, kamu nggak takut stres. Nah yang kamu lakukan biar bisa tetap nggak takut itu kayak gimana? Ya apa ya? Nah aku tak gawe santai. Ya masalah itu pasti ada, capek itu pasti ada. Sekali dua kali cerita ke orang terdekat tuh nggak masalah. Cuma terus-terusan yo sing ditani yo jelek, sing delok pun yo males. Oh, kalau aku sih olahraga ya, larinya ke olahraga gitu, karena olahraga kan rilis hormon kebahagiaan ya, jadi kayak bisa bikin ya ini sih reduce your stress level gitu, dikit mungkin ya, jadi kayak ya udah gitu olahraga kalau aku. Cuman ya balik lagi beda orang, beda tipikal. Kalau aku olahraga it really helps me. Oke. Pertanyaan terakhir, kamu sebagai orang yang menyadari tentang mungkin pentingnya mental health issues dan kamu tahu tentang hal itu, ada nggak sih cara yang mungkin kamu lakukan dan kamu terapkan ketika dalam rangka ini ya, buat jaga kesehatan mentalmu sendiri, pokoknya untukmu sendiri lah, gimana supaya kamu nggak sampai kena masalah mental ini? Sebenarnya kalau dari aku cuma satu sih, jangan mendem semuanya sendiri gitu. Kadang seseorang tuh butuh yang namanya space untuk bisa didengarkan gitu. Nggak melulu ke pacar, bisa ke temen, bisa ke orang tua kalau emang udah melek soal mental health. Bisa ke sahabat, bisa ke psikolog kalau kamu emang punya duit buat medisnya. Itu boleh banget, karena ketika sesuatu misalnya masalah kamu pendam, masalah kecil dipendam semakin lama semakin besar, akhirnya bakal meledak gitu. Jadinya kamu malah nggak bisa nanganin itu lagi gitu. Jangan sok kuat gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mas Lintang. Alright. Sejauh ini ya, mungkin
setelah kamu merasakan, kamu pernah menginternalisasi ilmu-ilmu yang kamu pelajari, kamu mungkin merasa ini itu, dan mungkin sekarang kamu ada di fase yang mana kamu udah tidak masalah dengan itu. Oke. Nah, sampai sejauh ini caramu untuk menjaga kesehatan mentalmu, pokoknya menjaga dirimu supaya nggak merasa bagaimanapun juga tetap baik-baik aja, itu seperti apa? Caramu coping dengan masalah-masalahmu? Nah, itu sih sebenarnya kuncinya di cara coping itu, Mas, karena tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri, dan gimana kita bisa tahu cara itu ya kita lebih ke ngenalin diri sendiri aja. Kalau aku sendiri kebetulan aku tuh tipikal orang yang apa ya, misalnya ada beban tuh aku tuh kayak harus nge-sharein ke orang lain gitu, biar ya dengan kayak gitu aku bisa jadi ngerasa bebanku tuh agak ringan kayak gitu, dan aku bisa menjalani keseharian harianku kayak gitu sih, Mas. Oke, berarti di mekanisme coping masing-masing orang itu sebenarnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental? Yes, kuncinya kalau menurutku itu. Oke, terima kasih Mas Lintang waktunya dan jawabannya, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin.